Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Dwafaza Auto. Yap, kali ini kita bakal membahas sebuah mobil legendaris kembali. Seperti konten sebelumnya, kali ini saya akan membahas lagi salah satu mobil yang sudah ada sejak zaman Perang Dunia. Mobil yang akan saya bahas kali ini dikenal dengan sebutan Land Rover Defender. Sejak zaman perang, mobil ini sudah digunakan oleh tentara di berbagai dunia sebagai kendaraan perang. Gimana enggak, desain yang kokoh dan mesin yang tahan banting bisa melibas berbagai medan. Dan gurun pasir sampai pegunungan pun bisa diterjang. Kalian pasti udah tahu dan gak heran lagi betapa ikoniknya mobil ini. Dari gaya yang gagah sampai performa yang bisa diandalkan, Land Rover Defender bukan hanya favorit di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Bayangkan aja, mobil yang mampu bertahan di kondisi ekstrim ini kini bisa jadi teman perjalanan kalian di jalanan perkotaan atau petualangan di alam terbuka. Jadi siap-siap kita gali lebih dalam tentang kehebatan Land Rover Defender ini. Kita akan bahas mulai dari sejarahnya, keunikan dari desainnya, sampai varian-varian yang menarik yang pernah ada. Yuk, tanpa lama-lama dan basa-basi lagi, langsung aja kita ke videonya. Nah guys, ini dia diecast dari Land Rover Defender 110. Di sini pada bagian depan samping dari diecast ini terdapat tulisan Mini GT. Jadi diecast ini tuh mereknya Mini GT. Di sini terdapat tulisan Land Rover Defender 110 dan tulisan County Station Wagon Grey. Nah, di sini terdapat gambar mobil Land Rover Defender 110-nya dari samping. Di belakangnya ada kayak gambaran mobil ini di hutan. Di bagian bawah ini ada kode untuk si diecast ini. Di sini ada tulisan TSM model. Langsung aja kita ke bagian dari samping untuk dibuka isi dari diecast ini. Di sini terdapat tulisan Mini GT dan ukuran dari diecast ini, yaitu 1:64. Pada bagian samping bawah sini terdapat tulisan Land Rover. Jadi ini adalah official dari Land Rover-nya juga. Di sini ada website resmi dan sosial media dari merek diecast ini, yaitu Mini GT. Dia sudah ada stiker, ini masih sama. Berhubung sudah dibuka di bagian sini, nanti kita langsung buka aja. Langsung aja kita ke bagian atas. Di bagian atas ini terdapat tulisan dari kode buat si diecast-nya 151. Di bagian bawah ada tulisan warning dan semacamnya. Nah, setelah kita cek isi dari kardus diecast ini, langsung aja kita buka isi dari diecast Land Rover Defender 110 ini. Langsung aja kita buka dan kretek saja. Dan ini dia dari diecast Land Rover 110-nya. Nah, kita lihat di sini dia tuh menggunakan plastik yang khusus kayak gini. Beda halnya dengan Tomica yang menggunakan plastik yang dimasukin biasa. Tapi di sini tuh dia plastiknya seperti ini.
Kita buka aja plastiknya. Dan ini dia diecast dari Land Rover Defender 110. Bisa dilihat sama seperti pada gambar. Ukurannya itu sama dengan nama dari mobilnya, yaitu Land Rover Defender 110. Untuk kode sasisnya yang disebut 110 itu, kalau misalkan yang 90 dia lebih pendek daripada 110 ini. Pada bagian samping ini terdapat garis. Di sebelah samping ini terdapat tulisan V8. Jadi mesin pada mobil ini tuh menggunakan V8. Sini ada tulisan country yang tadi disebutin. Nah, pada bagian depan ini terdapat tulisan Defender dan kode dari sasisnya atau nama dari mobilnya, Land Rover Defender 110. Untuk peleknya seperti ini, guys. Nah, untuk pada bagian belakang ini terdapat ban serep dari mobil Land Rover Defender 110 ini. Dan di sini ada tulisan logo dari Land Rover. Di atasnya dia menggunakan warna putih. Dan di sini seperti pada keterangan dari box, warnanya tuh warna grey. Langsung aja kita ke bagian bawah dari mobil ini. Pada bagian bawah dari mobil ini terdapat tulisan dari Mini GT. Jadi seperti yang disebutkan tadi, diecast ini adalah merek dari Mini GT. Di sini ditulis juga mengenai pembuatan dari diecast ini. Jadi mobil diecast ini dibuat di Cina ya guys, made in China. Bawahnya ini sepertinya cukup polosan, cuma terdapat tulisan dari merek dan pembuatannya. Di sini juga terdapat lumayan cukup detail. Terdapat 2 buah kaca spion yang ditempel pada diecast ini. Dan seperti itulah dari diecast Land Rover 110 ini. Oke, segitu aja review dari diecast Land Rover 110 ini. Langsung aja kita ke sejarah mobil lengkapnya dan ke pembahasan mengenai kenapa bisa dinamain Land Rover Defender 110 ataupun 90. Langsung aja kita ke videonya. Nah, jadi guys, kalau kita ngomongin Land Rover Defender, pasti nggak bisa lepas dari sejarah penamaannya yang panjang dan penuh cerita. Awalnya, mobil ini dikenal pertama kali pada tahun 1983 dengan nama Land Rover 110. Yes, angka 110 itu nunjukin panjang dari wheelbase-nya. Akhirnya, setahun kemudian, pada tahun 1984, Land Rover juga ngenalin versi baru yang lebih pendek, yaitu Land Rover 90. Meskipun namanya 90, ternyata ukurannya hanya 92,9 inci. Tapi ya udahlah, karena keburu nempel di kepala orang, jadi mereka tetap pakai nama 90 itu. Menariknya, waktu itu angka-angka ini ditulis lengkap banget di iklan-iklan dan manualnya. Di atas grill depan mobil ini ada tulisan yang bacaannya Land Rover 90 maupun Land Rover 110. Lanjut ke tahun 1989, Land Rover memperluas keluarga mereka dengan ngeluarin Land Rover Discovery. Nah, biar nggak bikin orang bingung, di tahun 1991, nama Defender mulai dipakai buat ngebedain model-model sebelumnya. Jadi si Defender ini pada bagian depannya langsung ditulis nama Defender saja. Sedangkan di bagian belakangnya ditulis Defender 90 ataupun Defender 110. Hal itu dibuat untuk menghindari salah penyebutan. Tapi pas masuk ke era L316 dari tahun 2007 sampai 2016, nama di bagian depan malah dibiarkan kosong. Cuma ada tulisan Land Rover di kap depannya. Di bagian belakangnya ada tulisan Defender
yang sudah punya tambahan garis bawah alias semuz yang bikin tampilannya makin stylish. Nah, buat yang khusus diproduksi untuk Amerika Utara yang disebut dengan Lenovo NAS, versi Defender 110 di tahun 1993 bawa badge Defender yang panjang di bagian depan. Sedangkan untuk Lenovo NAS Defender 90 yang dijual antara tahun 1994 sampai 1997 punya huruf Lenovo yang dipasang langsung di grill depannya. Varian Lenovo NAS Defender ini adalah varian langka. Pada bagian belakang dikasih plakat khusus yang nunjukin nomor produksi unik buat tiap unitnya. Jadi varian Lenovo NAS Defender ini varian yang benar-benar spesial banget. Nah guys, kalau ngomongin soal Lenovo Defender, nggak cuma soal tampilannya yang sangar dan ketangguhannya di segala medan, tapi kita juga harus bahas tentang perjalanannya di pasar otomotif. Jadi, di tahun 1980-an, Lenovo sempat ngalamin masa-masa sulit. Bayangin aja, penjualannya anjlok drastis, turun sampai 21% dalam setahun antara kurun waktu 1980 sampai 1981. Tapi dengan hadirnya model baru yang lebih modern, baik dari segi mesin, transmisi, sampai interior, penjualan Defender di pasar domestik Inggris dan Eropa mulai bangkit lagi. Ya kalau di Afrika, Australia, dan Timur Tengah sih sayangnya nggak tahu signifikan ya guys. Soalnya di pasar-pasar itu kepercayaan terhadap produk Inggris, terutama Lenovo, udah sempat tergerus karena masalah kualitas dari bodi dan reliabilitas. Nah, disitulah kompetitor seperti Toyota Land Cruiser dan Nissan Patrol mulai mengambil alih pasar ekspor yang tadinya didominasi oleh Lenovo. Tapi tenang, Lenovo nggak tinggal diam. Mereka mulai pakai strategi baru yang lebih modern buat menarik pembeli baru yang sebelumnya mungkin nggak tertarik beli mobil kayak gini lagi. Salah satu idenya yaitu lewat kampanye marketing yang kreatif. Selain itu, operasionalnya juga dibikin lebih efisien. Pabrik-pabrik kecil yang ada di West Midlands yang dulunya produksi bagian-bagian Lenovo akhirnya ditutup dan semua produksi dipusatkan di pabrik Solihull yang ukurannya diperbesar. Langkah yang cukup cerdas buat mempertahankan eksistensi Lenovo di pasar Eropa. Lalu ngomongin fitur, di awal Lenovo Defender ini memang lebih diandalkan untuk keperluan pertanian. Jadi jangan heran kalau fiturnya tuh lebih condong ke utilitas daripada kenyamanan. Hampir nggak ada tuh fitur-fitur elektronik canggih seperti mobil-mobil Eropa lainnya. Defender ini lebih fokus ke kekuatan dan kehandalannya di medan berat. Salah satu fitur unggulannya jelas ada di sistem gerak 4-wheel drive yang udah jadi andalan sejak dulu. Bahkan mereka juga punya fitur PTO, Power Take Off, semacam alat untuk menyalurkan gerakan mekanis dari mesin ke peralatan lain, kayak generator set gitu. Generator set ini bisa menyambungkan energi dari mesin pemajak sawah sampai penggiling gandum dan padi. Mantep banget kan? Walaupun sekarang Lenovo udah naik kelas jadi mobil mewah, Defender tetap setia dengan gayanya sebagai kendaraan tangguh. Bahkan fitur PTO ini masih tersedia di Defender sampai akhir masa produksinya. Emang sih harus dipesan khusus, tapi itulah salah satu bukti kalau Defender tetap jadi pilihan buat yang butuh mobil utilitas dengan performa top di segala kondisi.
Dalam sejarah Land Rover Defender, varian spesial edisi 110 menawarkan kombinasi unik antara performa dan desain ikonik. Salah satu yang paling terkenal adalah Defender 110 Tomb Raider yang diluncurkan pada tahun 2000 untuk merayakan film pertamanya. Dengan ciri khas cat abu-abu metalik yang mencolok dan dilengkapi dengan roof rack serta lampu tambahan. Model ini dirancang untuk tampak seperti kendaraan ekspedisi off-road yang tangguh. Defender 110 SVX juga menonjol dalam rangka merayakan ulang tahun ke-60 Land Rover pada tahun 2008. Dibalut dengan warna hitam dengan grafis satin, model ini dilengkapi dengan kursi bucket recaro dan sistem navigasi Garmin, menunjukkan ketangguhan dan kemampuan off-road yang tak tertandingi. Tak ketinggalan, terdapat varian Defender 110 Works V8 70 tahun Anniversary Edition yang diluncurkan pada tahun 2018. Menampilkan mesin V8 5000 liter yang bertenaga dan desain yang diperbarui, melambangkan tradisi sekaligus inovasi dalam dunia otomotif. Melalui edisi spesial ini, Land Rover Defender 110 tidak hanya menjadi simbol petualangan, tetapi juga mencerminkan warisan dan keberlanjutan yang telah terjamin selama bertahun-tahun, dan masih banyak lainnya. Nah, Land Rover Defender ini juga mengikuti sebuah ajang off-road legendaris yang dikenal dengan Camel Trophy. Ajang ini dikenal karena tantangannya yang ekstrim. Mulai dari tahun 1980 sampai tahun 2000, kompetisi ini benar-benar ngasih kesempatan buat ngetes kemampuan kendaraan off-road dalam kondisi yang super berat. Bayangin aja, medan-medan paling liar di seluruh dunia dilewatin, bikin kendaraan kayak Land Rover Defender benar-benar terbukti tangguh. Camel Trophy ini jadi ajang pembuktian buat para petualang yang gak setengah-setengah. Dan Defender ini berhasil ngebawa nama Land Rover melambung tinggi. Kalau ngomongin prestasi pada ajang tersebut, Bob dan Joe Life berhasil meraih penghargaan Segway Trophy. Ini bukan penghargaan sembarangan loh. Penghargaan ini dikasih buat yang punya keberanian dan keterampilan luar biasa di darat, laut maupun udara pada ajang Camel Trophy. Pencapaian mereka itu nggak main-main. Mereka berhasil ngangkat citra Land Rover sebagai kendaraan yang nggak cuma buat jalan-jalan biasa, tapi siap tempur di medan ekstrim. Keberhasilan Defender di ajang Camel Trophy bahkan berpengaruh ke desain dan marketing model-model Land Rover selanjutnya. Salah satunya ada Land Rover Defender Trophy Edition yang ngambil inspirasi dari kompetisi legendaris ini dengan fitur-fitur off-road yang makin canggih dan desain yang ngingetin kita sama kendaraan yang dipakai di Camel Trophy. Edisi ini emang dirancang buat ngasih vibe petualangan yang keren abis. Sekarang kita pindah ke ajang balap Dakar. Defender 110 juga nggak ketinggalan tampil di sini, terutama di era tahun 90-an dan 2000-an. Walaupun sempat turun di Dakar Rally tahun 1991, 1992, dan 2005, sayangnya mobil ini nggak pernah nyelesain balapan di jalur Afrika. Tapi semangat pantang menyerah tuh tetap ada. Gubrin dan Sousa yang sekarang balapan bareng di Dakar bawa Defender 110 ke trek lagi dengan tekad buat nuntasin balapan yang sebelumnya gagal. Mereka tetap optimis bakal ngelewatin garis finish Dakar untuk pertama kalinya di Arab Saudi. Oke guys, jadi setelah kita bahas dari awal sejarah si legend Land Rover Defender ini, mulai dari debutnya yang merajai dunia off-road, varian-varian uniknya,
agresif yang makin bikin galang sampai prestasinya di ajang balap kayak cameo topi dan Dakar. Jelas banget kalau Defender ini bukan sekedar mobil biasa. Mobil ini tuh simbol ketangguhan dan petualangan sejati yang udah ngelewatin medan-medan ekstrim dan tetap tampil keren di segala kondisi. So, segitu aja konten kali ini. Semoga dapat wawasan dan dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Thanks for watching. Don't forget to like and subscribe.